Kadang Tuhan tidak menjawab seperti yang kita mau. Tapi percayalah, ujungnya baik semuanya. Saya mau cerita baru tadi malam sharing dengan anak saya. Anak saya dia bilang begini, Mami, tadi aku sepanjang di gereja, kan kemarin minggu toh, sepanjang di gereja acara worship, aku nangis kayak bayi. Dah aku ndak peduli dilihatin orang mikir apa, aku nangis. Kamu nangis kenapa? Saudara masih ingat, saya pernah sharing tentang anak saya yang kedua, Janice. Tahun 2023, dia dapat tawaran record label internasional. Impiannya jadi penyanyi. Jadi tiba-tiba secara ajaib, tahun 2023, dia dapat tawaran. Karena tidak semua gampang dapat tawaran dari record label. Mereka punya proyek akan membuat grup penyanyi kayak Korea. Kalau sekarang zamannya mungkin kayak BTS, kayak gitu-gitulah. Tapi ini versi cewek. Membernya rencana 5. Nanti dari situ masing-masing diorbitkan solo. Planningnya begitu. Kontraknya 5 tahun dibawa di 1 tahun dilatih di Jakarta, 1 tahun dibawa ke Korea, 5 tahun dibawa ke Amerika. Mimpi yang jadi begitu udah untup-untup di depan. Terus saya sudah terima lembaran kontrak. Pihak record label bilang cari pengacara yang khusus untuk dunia hiburan. Bukan pengacara kasus ya. Bukan pengacara kasus perceraian gitu, bukan. Ternyata ada pengacara khusus dunia hiburan. Belum sempat ketemu. Dia tanya, Mami aku boleh tak? Saya kalau bilang enggak boleh, dia bisa suatu saat protes dan ngomel sama mamanya, betul enggak? Tapi kalau dibilang boleh, saya ini ngebayangin dunia entertainment lek bikin koyok gitu, iya lek BTS orang laki kabel lah, ini lek wedok. Kalau perempuan kayak apa? Tapi ngelarang salah, enggak ngelarang salah. Saya pakai jalan paling netral. Kamu tanya Tuhan. Aku kan ndak bisa dengar Tuhan bicara, Mami. Kamu dateng dengan segenap hati bilang, Tuhan, bicaralah dengan cara yang Janice ngerti. Tuhan itu papa. Kalau Anda kepengen Tuhan bicara, dia mau kok. Mana ada papa kalau diajak rundingan enggak mau? Mau. Saudara tahu Tuhan bicara lewat TikTok. Ya karena dia buka Instagram TikTok. Tuhan pakai TikTok. TikTok itu tiba-tiba keluar gini. Wanita bule. Ada seseorang di sana. Aku dapat message Tuhan. Aku enggak tahu kamu ada di mana. Aku cuma nurut untuk menyampaikan. Barusan engkau menerima tawaran. Dan engkau sudah siap untuk tanda tangan. Tawaran ini adalah mimpimu sudah bertahun-tahun karena itu passion kamu. Tapi Tuhan berkata, jangan terima. Oh, kebetulan. Nyelonong. Tuhan, boleh enggak bicara lagi dengan cara yang Janice ngerti. Enggak pakai lama. Muncul orang laki, bule juga. Sama,
Aku dapat pesan paling aneh dalam pengalaman hidupku. Ada seseorang di sana, kamu baru menerima tawaran dan kamu sudah kepengen menerima tawaran itu. Dan Tuhan bilang, jangan ambil walaupun kamu suka, jangan ambil walaupun itu hobi kamu, jangan ambil walaupun itu cita-cita kamu, walaupun itu impian kamu. Jangan ambil, saya ulangin, jangan ambil. Diulang-ulang ambil bule ini, jangan ambil, jangan ambil, jangan ambil. Dua toh. Oh sik. Katane lek ndek TikTok ambek IG kadung muncul sitok muncul kabeh. Dibiarno sama dia, kan dikasih kesempatan. Tuhan bicaralah lagi dengan cara yang bisa dimengerti. Memang kalau kita udah punya mau ya, suara Tuhan yang kita tidak suka kita akan tolak dan tengking. Tapi bertubi-tubi message itu disampaikan sama semua kamu baru menerima tawaran. Itu tidak masuk akal Bapak Ibu. Akhirnya saya bersyukur anak saya ini nurut. Dia bilang begini, aku tidak mengerti Tuhan. Tuhan kan tahu ini senengku. Kok Tuhan jahat? Yang aku seneng kok Tuhan tidak kasih. Tapi ya dia akhirnya memilih untuk nurut. Nurut, nangis sak bulan. Saya bilang, kamu timbangannya nangis kayak orang putus asa gini, kenapa enggak diterima aja kemarin? Dan orangnya itu telepon sampai 3 kali. Jadi walaupun sudah nolak, itu bulan depan ini masih telepon lagi. Janice, kamu yakin tak nolak? Belum tentu datang lagi loh. Iya. Sampai akhirnya 3 kali telepon saya ngomong be orangnya, tolong ya buat anakku tuh enggak gampang, tolong jangan digodai lagi hatinya. Kasihan dia, kayak orang loh itu nolak aja berat gitu loh. Kamu teleponin, kamu pengaruhin lagi gitu loh, berat. Akhirnya anak saya tuh saya tanya, kenapa kamu enggak terima aja? Dia jawab gini, Mami, sampai nangis. Aku Janice enggak takut kalau disuruh latihan dari pagi sampai pagi. Janice enggak takut kerja keras. Janice takut satu tok. Apa? Janice takut kalau jalan enggak ada Tuhan di situ. Menangis. Enggak gampang. Move on-nya enggak gampang. Tahun 2024 grup ini debut konser di LA, bikin rekaman, nyanyi. Bapak Ibu bagaimana perasaan dia? Mami, lek aku wis join kan wis di situ. Sudah di LA, sudah di panggung, sudah bikin lagu, bikin begini. Lihatan loh mami aku sekarang cuma di ranjang tok. Gak ngapa-ngapain. Membisu. Tuhan sepertinya kok memiliterkan dia gitu loh. Kok jahatnya gitu loh. Kayak kok kerasnya gitu. Tadi malam dia tuh cerita nangis Bapak Ibu. Nangis cerita sama saya. Pokoknya dia lihat grup ini. Tadinya mau 5, akhirnya cuma 4. Rupanya mereka enggak nemukan penggantinya Janice atau enggak tahu gimana, pokoknya tinggal cuma 4. Dan pernah waktu lewat ke depan Pakuwon Mall, wajahnya mereka ini terpampang jadi model iklan. Oh mami, mereka jadi model iklan loh. Aku enggak jadi model apa-apa. Itu yang mereka rasakan, itu yang dia rasakan. Mami dia dipakai ini loh, tadi malam dia cerita. Saya tuh sudah rodok ndredeg kalau dia itu cerita tentang grup ini. Aku tuh takut dia sedih lagi. Karena dia nangis. Mami, mereka tampil lagi, mengeluarkan lagu baru. Dan mami tahu, makin kesini, mereka pakaiannya buka-bukaan mami. Sampai parah. Dan dia bilang lagunya mami, lagu kata-kata maki-makian, lagu kata-kata negatif. Bahkan temenku yang anak Tuhan pun
ada salah satu member anak Tuhan. Akhirnya dia juga ikutan. Walaupun masih sedikit lebih sopan. Gerakan mereka, mami, bahasanya orang itu apa ya, gerakannya mereka erotis. Dia nangis, mami, aku ndak kehilangan apa-apa. Aku sadar Tuhan menyelamatkan aku. Aku ndak hilang apa-apa. Saudara, kadang Tuhan tidak menjawab seperti yang kita mau. Tapi percayalah, ujungnya baik semuanya. Dia menciptakan sebuah lagu dan dia nanti Rabu datang ke Surabaya untuk recording. Dia bulan lalu udah recording sama Yeshua. Saudara, dia nyiptakan lagu dari pengalaman ini. Lagu itu bercerita, Tuhan, aku ndak tahu hari depan. Tapi selama aku punya Engkau, selama aku ada bersamamu, aku yakin aku akan melihat masa depan yang indah. Jadi saudara, dia bilang, aku pikir mami, aku kehilangan impianku. Aku kehilangan cita-citaku. Tapi sekarang aku bersyukur. Aku ndak kehilangan apa-apa mami. Justru ketika hari itu kalau aku maksa untuk nerima, aku akan kehilangan semuanya. Aku akan kehilangan Tuhan dan aku akan kehilangan diriku sendiri.